Jimat 999, salam mistis dan tetap berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat dalam ingatan. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan kekalahan Indonesia 1-5. Di awal pertandingan, Indonesia memiliki peluang emas untuk memimpin melalui penalti yang sayangnya gagal dieksekusi oleh Kevin Dix. Kegagalan ini dimanfaatkan oleh Australia yang kemudian mendominasi pertandingan. Martin Boyle membuka skor untuk Australia melalui penalti pada menit ke-18, diikuti oleh gol-gol dari Nishan Velupillai dan Jackson Irvine, membuat skor 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Lewis Miller menambah keunggulan dengan sundulan, dan Irvine mencetak gol keduanya di menit ke-90. Indonesia hanya mampu membalas satu gol melalui ulah Romeni pada menit ke-78. Pelatih Australia, Tony Popovich, menyatakan kepuasannya atas perkembangan timnya, sementara Kapten Mati Ryan menekankan perlunya peningkatan performa meski meraih kemenangan besar. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi keempat grup C, 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Dengan 3 pertandingan tersisa, Indonesia harus meraih kemenangan, terutama dalam laga penting melawan Bahrain di Jakarta, untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Media Malaysia memberikan ulasan tajam terhadap performa Indonesia, menyebut bahwa Australia memberikan pelajaran berharga tentang sepak bola sebenarnya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia lemah dalam mengantisipasi bola mati, terutama sepak pojok, yang menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh Australia. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi evaluasi penting bagi Indonesia untuk memperbaiki strategi dan performa dalam laga-laga selanjutnya guna menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium bukan sekadar duel di lapangan hijau. Di balik skor telak 1-5, terselip kisah mistis yang menggema di antara para pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini hanya sekadar kekalahan biasa, atau ada kekuatan tak kasat mata yang turut bermain? Beberapa hari sebelum pertandingan, seorang peramal terkenal dari Jawa Timur memberikan peringatan mengejutkan. Ia meramalkan bahwa akan ada angin kencang yang membawa kesialan bagi Timnas Indonesia di laga ini. Saya melihat bayangan hitam yang mengelilingi para pemain kita. Jika mereka tidak membawa pelindung spiritual, mereka akan kehilangan arah dan kehilangan kekuatan, ujar sang peramal dalam sebuah wawancara di sebuah kanal YouTube mistis. Apa yang terjadi di lapangan seolah menguatkan ramalan tersebut. Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti di awal pertandingan, dan setelah itu, permainan timnas seakan kehilangan daya juang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa sebelum penalti diambil, bola sempat bergeser sendiri seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Salah satu staf yang biasanya memakai cincin batu kecubung untuk ketenangan batin tiba-tiba mendapati cincinnya hilang di kamar hotel. Padahal, sebelumnya dia masih memakainya, ungkap seorang staf timnas. Beberapa pecinta mistis percaya bahwa batu akik tertentu memiliki energi pelindung yang bisa menjaga pemakainya dari energi negatif. Hilangnya batu tersebut bisa menjadi pertanda bahwa ada kekuatan lain yang berusaha melemahkan semangat juang tim Garuda. Sejak awal laga, Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas untuk membuka keunggulan lewat penalti Kevin Dix. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketika bola ditendang, angin berhembus kencang di stadion seolah mengubah arah bola. Kiper Australia dengan mudah menepis tembakan itu. Seorang supporter yang menonton langsung di stadion mengaku melihat bayangan hitam melayang di sekitar gawang, seolah ada penjaga gaib yang menghalangi gol itu terjadi. Beberapa pecinta supranatural percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ada mitos bahwa timnas Indonesia selalu mengalami kesulitan saat bertanding di Australia.
Apakah ini karena kutukan dari masa lalu? Ataukah ada energi negatif yang menghalangi Garuda untuk terbang tinggi di negeri kanguru? Setelah kegagalan penalti tersebut, permainan Indonesia seolah kehilangan arah. Australia dengan mudah mencetak gol demi gol. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi di sela-sela pertandingan. Beberapa penonton di rumah mengaku melihat sosok hitam berlari di pinggir lapangan melalui siaran televisi. Saya pikir itu hanya bayangan kamera, tapi setelah saya putar ulang, bayangan itu seperti bergerak sendiri tanpa ada pemain di dekatnya, kata salah seorang netizen yang membagikan videonya di media sosial. Tak hanya itu, saat gol ketiga Australia dicetak oleh Jackson Irvine, kamera menangkap momen aneh, bola tampak berubah arah secara tak wajar setelah melewati beberapa pemain Indonesia. Apakah ini hanya efek ilusi optik, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Di tengah jalannya pertandingan, beberapa penonton yang menonton lewat siaran televisi mengaku melihat sesuatu yang aneh di tribun stadion. Ada sosok hitam besar yang berdiri di atas tribun, tapi ketika kamera berpindah sudut, sosok itu menghilang, ujar seorang netizen yang membagikan video slow motion dari siaran pertandingan. Selain itu, beberapa pemain Indonesia juga dikabarkan merasa ada yang mengawasi mereka selama pertandingan. Seorang pemain belakang sempat mengaku merinding tanpa alasan saat akan menghalau bola. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakang saya, padahal tidak ada siapa-siapa, katanya. Beberapa spiritualis percaya bahwa Australia memiliki sejarah mistis yang kuat, terutama dalam budaya aborigin. Konon, ada kepercayaan bahwa setiap tempat memiliki roh penjaga yang bisa mempengaruhi kejadian di dunia nyata. Seorang dukun dari Bali yang mengikuti pertandingan ini bahkan mengaku merasakan aura yang berbeda di stadion tersebut. Tanah itu memiliki sejarahnya sendiri. Bisa jadi ada energi kuno yang tak ingin tim kita menang di sana, katanya. Kisah serupa pernah terjadi pada tim sepak bola lain yang bertanding di Australia dan mengalami kejadian aneh. Pada tahun 1981, sebuah tim dari Eropa dilaporkan mengalami rentetan mimpi buruk saat menginap di sebuah hotel di Sydney, dan keesokan harinya mereka kalah telak dalam pertandingan. Usai pertandingan, rumor semakin berkembang setelah beberapa pemain timnas mengalami kejadian aneh di hotel mereka. Seorang staf timnas mengatakan bahwa beberapa pemain mengeluh sulit tidur, merasa ada yang membisikkan sesuatu di telinga mereka, dan bahkan ada yang mengalami fenomena ketindihan. Salah satu pemain tiba-tiba berteriak di tengah malam, katanya dia melihat sosok tinggi besar berdiri di dekat jendela kamarnya, ujar sumber tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada kekuatan tak kasat mata yang turut berperan dalam jalannya pertandingan? Setelah pertandingan berakhir, rumor beredar bahwa beberapa pemain Indonesia mengalami mimpi buruk di hotel tempat mereka menginap. Seorang staf tim membocorkan bahwa beberapa pemain terbangun di tengah malam karena mendengar suara bisikan misterius. Saya dengar ada pemain yang merasa sesak saat tidur, seperti ada yang menekan dadanya. Padahal tidak ada siapa-siapa di kamar, kata sumber anonim yang dekat dengan tim. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada kekuatan lain yang ikut bermain dalam laga ini? Yang pasti, timnas Indonesia harus segera bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Yang jelas, timnas Indonesia harus segera bangkit. Mungkin, mereka perlu melakukan ritual spiritual untuk membuang energi negatif sebelum pertandingan berikutnya. Dalam dunia sepak bola, bukan hanya taktik dan fisik yang menentukan kemenangan, tetapi juga keberuntungan, semangat, dan mungkin, kekuatan mistis. Akankah timnas Indonesia bisa mematahkan kutukan ini di pertandingan selanjutnya? Ataukah bayangan hitam akan terus menghantui langkah mereka? Timnas Indonesia harus segera berbenah, karena pertandingan berikutnya sudah menunggu. Semoga timnas terbang tinggi menggapai mimpi bertanding di Piala Dunia. Amin. Terima kasih telah menyimak video ini.
Jika Anda suka dengan ulasan ini atau punya pendapat lain, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jika Anda berkenan, silahkan like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.